Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang bahagia ini, Allah pertemukan kita untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan olehnya untuk masuk ke dalam surga dengan jalan menuntut ilmu ini. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta kepada umat yang senantiasa meniti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara sedikit tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebetulan bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pula di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Maka pembicaraan ini atau tema yang kita angkat ini adalah tema yang sangat penting, bukan hanya sebatas pembahasan biasa. Yang kita bicarakan adalah tentang wafatnya, tentang kematiannya kekasih kita, imam kita, pembimbing kita, panutan kita, dan nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan mungkin seorang muslim ketika berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan biasa-biasa saja. Ketika orang berbicara tentang atau mengkisahkan tentang masa-masa indah yang pernah dia lewati dengan orang tertentu, dengan orang tuanya kah, dengan kakek neneknya kah, maka dia akan merasa bersedih. Dia pernah memiliki kenangan indah bersama orang-orang yang dia cintai. Lantas bagaimana dengan manusia terbaik sepanjang zaman? Sayyidu waladi ibni Adam, penghulunya anak manusia. Seluruhnya manusia yang ada, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik secara mutlak. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian rahimakumullah, sesungguhnya berita tentang wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah berita yang sangat besar. Bahkan berita wafatnya beliau menghebohkan setiap jiwa yang mendengarkannya. Para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi, mereka tahu betul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa.
Dan yang namanya manusia, bashar secara bahasa Arab, ini pasti akan mengalami kematian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada satupun orang yang akan kekal abadi di dunia ini. Kira-kira kalau ditanya sinten sing pengen kekal di dunia? Ada? Nanti semua orang sudah binasa, sudah musnah, dia hidup sendirian. Enggak akan ada. Tidak akan ada yang ingin hidup selama-lamanya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang benarnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka semua, manusia semua pun juga akan mati. Kita semua akan mati. Begitu pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari para nabi dan para rasul. Dan beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Dan sebelum beliau banyak sekali nabi dan rasul. Kata Allah, apakah jika dia wafat atau terbunuh lantas kalian berbalik ke arah belakang, itu maknanya adalah murtad. Oh, nabinya sudah mati, sudah nggak ada yang kita ikuti, nggak ada yang kita anut, sudah kita kembali ke agama kita sebelumnya. Apakah demikian? Kata Allah, barang siapa berbalik ke arah belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah. Kiranya orang murtad dengan sebab meninggalnya Nabi, maka mereka semua tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Kemudian kata Allah, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah juga mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan kehidupan yang abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Jika manusia terbaik itu Nabi Muhammad SAW meninggal, terus apa mungkin manusia biasa-biasa akan kekal? Tidak mungkin. Kalau manusia terbaik ini mengalami kematian, maka manusia selain beliau pasti akan merasakan kematian. Dan Allah juga mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Ini diantara ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran yang menyebutkan kematian seseorang secara umum dan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita ketahui bersama, beliau lahir di kota Mekah di tahun yang dikenal dengan tahun gajah, di mana ada rombongan pasukan yang menunggangi gajah hendak menghancurkan Ka'bah, karena mereka membuat yaitu tandingan atau saingan di negeri bagian selatan Jazirah Arab, di negeri Yaman.
Mereka membuat gereja besar dengan tujuan agar manusia pindah ke sana. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim, manusia hatinya terpaut dengan Ka'bah. Sejak Nabi Ibrahim diperintahkan untuk haji, maka manusia datang ke Ka'bah untuk berhaji. Maka ini Abraha, yang mereka di bawah kendali yaitu kerajaan yang ada di Habasyah, Najasyi kalau tidak salah, maka dia ingin membuat inisiatif agar orang-orang tidak lagi ke Ka'bah. Gimana caranya? Dengan membuat gereja di Yaman. Kemudian sudah dibuat gereja, tapi masih saja ke Ka'bah. Maka mereka inisiatif, ya sudah kalau gitu kita robohkan Ka'bah. Maka di tahun setelah apa yang dilakukan oleh Abraha tersebut, Nabi kita SAW dilahirkan. Beliau SAW tinggal di Mekah selama 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Lantas Allah berikan kemuliaan kepada beliau dengan diangkat sebagai Nabi, kemudian turun wahyu kedua, diangkat sebagai seorang Rasul. Lantas beliau SAW tinggal di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Dan di sana Nabi SAW fokus untuk mendakwahi dan mengajak masyarakat mentauhidkan Allah. Nabi tidak mengajak mereka untuk sholat. Nabi tidak mengajak untuk bayar zakat, tidak. Tapi Nabi mengajak mereka untuk mengenal Allah. Loh, bukannya orang Arab sudah kenal Allah? Iya, Tuhannya orang Arab adalah Allah. Tetapi dalam masalah ibadah mereka tidak memfokuskannya, tidak memurnikannya hanya untuk Allah. Kalau kita lihat, Allah niku kan bahasa Arab. Orang Arab semuanya tahu pencipta mereka adalah Allah. Kalau mereka lagi dalam keadaan sulit, mereka ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Kalau mereka lagi merasakan kesempitan rizki, mereka minta kepada Allah. Tapi kalau mau ibadah, orang-orang Arab tersebut punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Punya wakil, kata mereka. Ini adalah wakil Allah di atas muka bumi. Padahal tidak demikian. Maka Nabi SAW selama 13 tahun beliau fokus untuk itu. Untuk bagaimana masyarakat masuk ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya. Yaitu dengan mentauhidkan Allah. Dengan menjadikan Allah satu-satunya objek di dalam beribadah. Karena tidak ada manfaatnya orang beribadah kalau tidak mengenal Allah, tidak menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah dia. Kemudian setelah itu, banyak di antara manusia yang menerima ajakan beliau untuk masuk Islam. Untuk benar-benar ketika beribadah hanya kepada Allah. Kemudian beliau berhijrah menuju Madinah dan menetap di sana. Di dalam perjalanan hijrah beliau banyak sekali peristiwa-peristiwa yang semuanya tercatat dan terangkum secara rapi di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah nabawiyah. Akan tetapi di sini kita akan membicarakan yaitu sedikit tentang bagaimana kehidupan beliau di Madinah. Terutama di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan memetik apa saja pesan yang tersirat di dalam perjalanan akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, hafizakumullah. Pada tahun 7 Hijriah, Benteng Khaybar merupakan salah satu basis kekuatan orang-orang Yahudi yang berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi orang-orang Yahudi ini ada 3 grup. 3 grup Yahudi ini sepakat untuk
berbaiat kepada Nabi, kalau ada penyerangan musuh dari luar, mereka akan membantu Nabi dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian ada beberapa perjanjian yang lainnya. Tetapi orang-orang Yahudi, dan ini adalah sifat mereka dari dulu sampai hari ini, mereka suka berkhianat. Mereka suka berkhianat. Maka Rasulullah SAW dikhianati. Sehingga Nabi SAW datang ke markas mereka untuk menyerang mereka. Dan di sana Nabi SAW diberikan hidangan oleh salah seorang wanita Yahudi dengan daging kambing. Dan daging kambing tersebut sudah dibakar dan dibubui dengan menggunakan racun. Dan wanita Yahudi ini memperbanyak racun yang dia bubuhkan pada bagian paha kambing. Karena dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW menyukai bagian paha. Beliau menyukai daging kambing secara umum dan secara khusus bagian paha. Sampil nopo simpil namanya. Sampil. Maka ketika beliau SAW memulai menikmati daging kambing tersebut, beliau mengambil sepotong dari pahanya. Lantas beliau mengunyah dengan mulut beliau SAW yang mulia. Sebelum sempat beliau menelan seluruh daging kambing tersebut, maka datang kabar kepada Nabi SAW bahwasanya si wanita Yahudi ini telah membubuhkan racun pada daging tersebut. Kemudian Nabi SAW segera menyampaikan hal tersebut kepada para sahabatnya. Para sahabat beliau yang menyertai beliau SAW yang hendak menyantap daging tersebut. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, irfa'u aydiyakum fa innaha ahbaratni annaha masmumah. Kata Nabi, angkatlah tangan kalian dari daging-daging kambing tersebut, karena daging itu telah menyampaikan kepadaku bahwa dia beracun. Siapa yang memberitahu? Dagingnya. Dan ini adalah bentuk keistimewaan Nabi. Di antaranya adalah ketika beliau makan, maka makanan tersebut bertasbih. Nah, di sini ketika beliau hendak melahap daging kambing yang teracuni, maka daging kambing tersebut memberitahu kepada Nabi SAW bahwasanya dia telah diracuni. Akan tetapi sebagian racun tersebut sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh Nabi SAW. Hanya saja tidak terlihat reaksinya. Hal ini mengandung hikmah agar manusia tahu dan manusia yakin bahwa Nabi SAW adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agamanya. Dari mana taunya? Dari daging kambing. Nabi awalnya tidak tahu sama sekali. Karena Nabi adalah bashar, hanya manusia biasa. Allah mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, saya ini hanya manusia sama seperti kalian. Apa yang membedakan? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang membedakan adalah Nabi diwahyukan kepadanya bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Manusia sama seperti kita. Nabi SAW manusia biasa sama seperti kita. Makan, minum, menikah, pergi ke pasar, dan seterusnya. Akan tetapi Nabi mendapatkan keistimewaan berupa risalah kenabian. Maka ini menjadikan para sahabat yakin bahwa Nabi adalah benar-benar seorang Nabi.
Sama halnya dengan yaitu sifat yang disandang oleh Nabi bahwasanya beliau adalah seorang yang mohon maaf buta huruf. Sebagian di antara kita mungkin akan menyangka buta huruf ini adalah bentuk kekurangan. Tapi justru itu adalah bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan buta huruf, Nabi sama sekali tidak pernah membaca kitab Taurat ataupun Injil ataupun selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima ide-ide dari apa yang dia baca. Tapi Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi nggak mungkin baca sendiri. Justru itu menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Nabi bersabda kepadanya, "Ya Aisyah, ma azala ajidu alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar. Fahadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sam." Kata Nabi, "Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar. Maka inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu." Nabi SAW masih merasakan pengaruh racun tersebut. Maka pada tahun 10 Hijriah, Nabi SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir, yang biasa disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, "Khudhu manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Tanda-tanda kematian beliau sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ambillah dariku cara ibadah haji kalian. Karena mungkin setelah tahun ini saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian. Ambillah tata cara hajiku ini. Karena mungkin ini adalah haji terakhir. Dan mungkin sudah tidak ada lagi revisi cara ibadah haji. Maka ambillah dariku sekarang ini. Barangkali tahun depan saya sudah tidak bisa berhaji lagi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dengan dibukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah sehingga tergabung menjadi negeri Islam. Kata Allah, "Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat." Di antara keunikan surat ini, surat An-Nasr, ditanyakan oleh Umar kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, siapa yang tahu tafsiran surat An-Nasr?" Mereka mengatakan, "Allahu a'lam." Ini adalah bisyarah, berita gembira dari Allah tentang ditaklukkannya kota Mekah sehingga kaum muslimin dengan bebas bisa keluar masuk kota Mekah. Maka Umar mengatakan tidak demikian. Lantas Umar mendatangkan Abdullah bin Abbas, yang waktu itu para sahabat istilahnya memandang remeh Abdullah bin Abbas karena dia masih belia. Kata Umar, "Wahai Ibnu Abbas, tolong kasih tahu kepada kami apa tafsiran ayat ini." Kata Ibnu Abbas, "Ini adalah tanda dari Allah tentang dekatnya ajal
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Satu-satunya sahabat Nabi yang didoakan Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini permasalahan-permasalahan agama dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat dari sekian banyak sahabat yang menjadi rujukan tafsir. Sehingga kalau jenengan buka tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali pendapat Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh murid-muridnya. Mujahid, Ikrimah, dan seterusnya. Kemudian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, dalam penggalan kisah ini tersisi pesan bahwasanya tidak lama lagi Rasulullah akan wafat, meninggalkan umatnya. Maka Nabi SAW senantiasa memperbanyak doa dalam ruku dan sujud. Di antara yang beliau ucapkan adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Di dalam sujud beliau, Maha suci Engkau wahai Allah, dan segala puji hanya bagimu. Wahai Allah, ampunilah aku. Kemudian setelah beliau selesai mengerjakan ibadah haji wada, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dan terus berada di Madinah. Waktu itu sempat ditawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau akan tetap tinggal di Mekah? Karena engkau aslinya orang Mekah dan ini Mekah sudah jadi bagian dari kekuasaan kita, kekuasaan kaum muslimin. Maka Nabi memilih kembali ke Madinah. Dan ini yang menjadikan para ulama khilaf, berselisih pendapat mana yang utama, apakah Mekah atau Madinah, dengan seambrek dalil yang mereka miliki. Tapi yang benar tetap Mekah itu yang paling utama dibandingkan dengan kota-kota yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Kemudian di akhir bulan Safar atau di awal bulan Rabiul Awal, beliau SAW menyempatkan untuk berziarah ke makam para sahabat beliau di kaki daripada Gunung Uhud. Mereka adalah para syuhada Uhud, para sahabat Nabi yang gugur di medan peperangan Uhud. Beliau SAW berziarah ke sana seakan-akan menjadi perpisahan, berpamitan dengan para sahabat yang dimakamkan di sana. Dan kalau kita berkunjung ke kota Madinah, maka berziarah ke makam syuhada Uhud ini disunahkan. Jadi kalau kita sudah sampai sana, disunahkan untuk ke beberapa tempat. Di antaranya ke makam para syuhada Uhud. Di antaranya ke Masjid Quba. Disunahkan. Bagaimana kalau kita masih di sini? Kemudian kita angen-angen, kita bercita-cita saya mau menziarahi syuhada Uhud. Maka tidak perlu. Tidak perlu. Karena perjalanan tidak boleh dilakukan dengan sungguh-sungguh kecuali ke 3 masjid. Nah, kalau kita sudah sampai di Masjid Nabawi yang merupakan salah satu dari 3 masjid ini, maka disunahkan untuk berziarah ke syuhada Uhud. Kemudian beliau SAW juga menziarahi makam Baqi di sebelah timur atau tenggara Masjid Nabawi. Seakan-akan beliau SAW juga berpamitan kepada mereka yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari di mana ini Nabi. Ya, beliau menziarahnya malam-malam. Beliau malam-malam tidak ada di rumah. Maka Aisyah mencari dan dijumpai ternyata
beliau pulang dari pemakaman Baqi. Dan beliau sempat mengatakan, atau Aisyah radhiyallahu anha sempat mengatakan, mengadukan bahwasanya kepalanya pusing. Maka mendengar hal tersebut, Nabi SAW pun juga berbalik mengatakan, kepalaku juga pusing. Kepalaku juga pusing. Ya, ini adalah pengaruh daripada racun yang dibubuhkan oleh wanita Yahudi. Kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad SAW jatuh sakit. Meski demikian, beliau SAW tetap menggilir istri-istri beliau. Karena itu adalah kewajiban. Beliau SAW memiliki lebih dari satu istri. Dan setiap malam beliau berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Karena ini adalah hak mereka. Maka tibalah suatu saat beliau mengatakan, di mana tugas saya besok? Besok saya di mana? Karena beliau SAW nampak tanda-tanda dari beliau bahwasanya beliau ingin tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka sembari dengan rasa sakit yang masih beliau rasakan, beliau masih berpindah-pindah. Sampai pada akhirnya Nabi SAW meminta izin kepada para istrinya agar bisa dirawat di rumahnya Aisyah. Maka seluruh istrinya pun mensetujui beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka keluarlah Nabi SAW dari rumah Maimunah istri beliau dan berjalan menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Kemudian pada hari Kamis, 5 hari menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini adalah awal mula hari sedih, hari kesedihan yang dialami oleh kaum muslimin, yang mana jika Abdullah bin Abbas menceritakan kejadian di hari itu, dia tidak bisa menahan tangis. Nabi SAW dengan sakit yang mendera beliau semakin berat, beliau mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ambilkanlah untukku sebuah buku. Saya akan menuliskan untuk kalian sebuah tulisan wasiat yang dijamin kalian tidak tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Maka para sahabat yang hadir di tengah-tengah Nabi, mereka berselisih, ini Nabi minta diambilkan buku apa? Di antara mereka ada yang barangkali diambilkan Al-Quran, karena kita sudah memiliki Al-Quran. Ada yang mengatakan ambilkan saja buku, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mendengar hal tersebut, mendengar perselisihan dan percecokan para sahabatnya, beliau mengatakan, da'uni falladhi ana fihi khair, bebaskanlah aku dari semua perselisihan. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian, wahai para sahabat. Karena tidak diambil-ambilkan buku. Lantas Nabi SAW langsung menyampaikan tanpa dicatat. Beliau menyampaikan, yang pertama, keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Hapuskanlah kemusyrikan, kesyirikan dari tanah Arab. Kemudian yang kedua, terima dan perlakukanlah para utusan yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerimanya, dan memperlakukan mereka. Kalau ada utusan, sekalipun mereka non-muslim, sekalipun mereka musyrik, maka harus dimuliakan. Utusan, delegasi itu tidak boleh dizolimi, dan peraturan tersebut berlaku sampai sekarang. Gak boleh ada delegasi yang disakiti di negeri lain. Kemudian
perawi hadis tersebut lupa yang ketiganya. Nabi tadi di awal minta diambilkan buku untuk mencatat, para sahabat justru malah gaduh, akhirnya terlupakan satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan air sebanyak 7 kirbah. Kirbah adalah wadah yang terbuat dari kulit binatang. Kulit binatang zaman dahulu digunakan untuk menyimpan air dan airnya akan cenderung lebih dingin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengguyurkan badannya dengan air tersebut karena demam yang beliau rasakan sangat tinggi. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandu untuk menemui para sahabatnya. Beliau keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha sampai ke mimbar beliau. Dan ini adalah khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya di khutbah terakhir beliau, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbar, maka Abu Bakar As-Siddiq menangis dengan terseduh-seduh. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Orang tua kami sebagai tebusan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar di waktu itu. Bahkan sebagian para sahabat mengatakan, lihatlah orang ini, yaitu Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang seorang hamba disuruh memilih oleh Allah antara dunia, perhiasan dunia apapun dengan apa yang Allah berikan di sisinya. Kemudian orang ini mengatakan, kami siap menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Ini gimana sih Abu Bakar? Kurang lebih seperti itu. Ini ada hamba yang diminta untuk memilih dunia atau memilih apa yang di sisi Allah, kok malah mau menebus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhirnya mereka sadar, hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau sendiri. Beliau diberikan pilihan oleh Allah, mau kekal di dunia ini atau mau kembali kepada Allah. Oleh karena itu Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Dan ini adalah di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat peka, terlebih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika diizinkan untuk hijrah, langsung mereka gak nunggu-nunggu, langsung hijrah. Abu Bakar gak mau hijrah, nanti dulu, barangkali dia bisa mendapatkan kesempatan berhijrah bersama Nabi. Ternyata betul, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang bersama Nabi dalam berhijrah. Abu Bakar adalah manusia yang sangat peka, terkhusus terhadap Nabi SAW. Lantas Nabi SAW bersabda ketika menyaksikan Abu Bakar menangis, ya Abu Bakrin la tabki, wahai Abu Bakar jangan menangis. Inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin, sesungguhnya manusia yang paling baik kepadaku
dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Kemudian beliau melanjutkan, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Aba Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu. Sekiranya Allah membolehkan saya untuk mengambil seorang kekasih, maka pasti saya jadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya. Akan tetapi cukuplah persaudaraan dan keakraban. Karena Nabi SAW telah dijadikan sebagai kekasih Allah. Khalilullah atau Khalilur Rahman itu hanya ada dua. Sinten? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebagian di antara kita kalau disebutkan Khalilullah terbetik siapa? Nabi Ibrahim saja. Padahal tidak. Allah pun juga memilih Nabi Muhammad sebagai khalilnya. Begitu pula kalimullah, Nabi yang diajak bicara oleh Allah, yang terbetik dalam benak kita Musa alaihissalam. Padahal Nabi kita pun juga demikian. Ini keistimewaan Nabi yang dimiliki beliau. Apa yang dimiliki oleh Nabi sebelumnya dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya semua pintu masjid telah ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak, namun kaum Ansor akan semakin berkurang dan sedikit. Sehingga para Ansor di tengah manusia ibarat garam yang ada di dalam makanan. Barang siapa di antara kalian diberi amanah untuk mengurusi sesuatu, menangani suatu sebagai pemimpin, yang sesuatu itu bisa mendatangkan madarat bagi sebagian kaum muslimin dan bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian yang lainnya, maka hendaknya dia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk. Setelah menyampaikan khutbah ini, Rasulullah SAW turun dari mimbar. Dan itu adalah ceramah terakhir Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Maka ketika itu para istri beliau telah berkumpul di sisi beliau. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau SAW. Lantas Fatimah radhiyallahu anha datang dengan berjalan kaki. Dan Fatimah adalah seorang wanita yang paling mirip dengan Nabi, bahkan cara berjalannya, sehingga Nabi bisa mengenali ini adalah Fatimah yang datang, karena cara berjalannya sesuai dengan Nabi SAW. Lantas Nabi menyambut Fatimah, marhaban ya bnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar Fatimah mendekat. Nabi berbaring, Nabi berisyarat, mendekatlah wahai Fatimah. Kemudian Nabi SAW memberikan bisikan kepada Fatimah. Beliau mendekatkan mulut beliau yang mulia kepada telinga Fatimah. Beliau menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh istri-istri beliau yang sedang berkumpul. Maka setelah mendengarkan bisikan dari Rasulullah SAW,
Fatimah radhiyallahu anha menangis. Kemudian setelah itu Fatimah radhiyallahu anha diberikan bisikan yang kedua, lantas Fatimah tertawa. Melihat kejadian ini, Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi termuda, beliau penasaran. Kok yang dibisiki anaknya, kenapa enggak saya? Lantas Aisyah bertanya, wahai Fatimah, engkau tadi dibisiki oleh Rasulullah, kemudian engkau menangis. Apa yang membuatmu menangis? Dan apa yang membuatmu tertawa? Maka Fatimah merespon pertanyaan Aisyah ini dengan senyuman dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membeberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memancing kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu, setelah Rasulullah wafat, Aisyah yang masih penasaran, dan ini adalah keistimewaan Aisyah, semua sudut-sudut kehidupan Rasulullah berusaha dia ketahui, sehingga dia adalah wanita yang paling faham agama Islam secara mutlak. Aisyah masih penasaran, mendatangi Fatimah, wahai Fatimah, sekarang Rasulullah telah meninggal, tolong kasih tahu saya. Maka Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan, kalau sekarang oke, saya sampaikan. Yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah beliau memberitahu kepada, beliau mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada beliau sekali dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran. Tasmi'an Nabi dengan Jibril secara keseluruhan. Namun di tahun ini Jibril mendengarkan Al-Quran secara keseluruhan sampai 2 kali. Kemudian Nabi mengatakan, saya kira ajalku sudah dekat atau akan datang. Maka hendaknya engkau wahai Fatimah bertakwa kepada Allah dan bersabar, karena sesungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah saya. Lantas Fatimah mendengar ini, mengatakan, mendengar ini saya menangis. Sebagaimana engkau Aisyah melihat saya menangis pada waktu itu. Kemudian beliau berbisik lagi dengan bisikan yang kedua. Beliau mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah engkau rela menjadi sayyidah, menjadi tuan putrinya umat ini? Maka Fatimah tertawa sebagaimana engkau hai Aisyah melihat saya tertawa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya engkau hai Fatimah adalah keluarga beliau yang pertama kali akan menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi di antara keluarga Rasulullah yang pertama kali wafat adalah putrinya, yaitu Fatimah. Bagaimana dengan putri Rasulullah yang lainnya? Bagaimana? Seluruh anak Nabi meninggal sebelum Nabi, kecuali Fatimah. Kalau kita diuji dengan meninggalnya anak kita, 1 atau 2, atau ketika masih bayi atau gugur, maka coba kita ingat bagaimana Nabi SAW diberikan ujian. Di antaranya adalah dengan wafatnya putra-putri beliau 1 per 1. Beliau punya anak 7, 3 putra laki-laki, dan ketiga putra beliau semuanya meninggal ketika masih kecil. Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Kemudian beliau memiliki 4 putri. Dari 4 putri, yang 3 meninggal sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang 1 menyusul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat, kok saya tertimpa musibah ini, kemiskinan, hidup saya sulit, coba kita tengok bagaimana kehidupan manusia terbaik sepanjang zaman. Kata Aisyah pernah mengatakan,
kami pernah 3 hari 3 malam nggak masak apa-apa dan merasakan kelaparan. Sehingga Rasulullah keluar ketemu dengan Umar. Umar memberitahu, wahai Rasulullah, saking laparnya tak ganjel batu ini. Sarung saya tak ganjel batu. Agar apa? Agar lambungnya itu tidak bergoyang. Agar tertekan. Maka Rasulullah memperlihatkan ini saya ganjel 3 batu. Lebih banyak daripada Umar. Kalau kita tertimpa musibah, coba kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW tertimpa musibah. Ini masih lama atau mau disudahi? Ini kita belum ke detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, masih muqaddimah. Masih berapa menit lagi? Sudah habis. Okay. Kemudian Nabi SAW mengatakan di detik-detik tersebut memberikan peringatan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ceritanya tadi para istrinya berkumpul, lantas di antara mereka saling bercerita. Nah, di antara mereka ini ada yang sempat merasakan hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Di Habasyah mereka melihat gereja-gereja yang di dalamnya terdapat patung dan gambar-gambar. Sebagaimana di gereja-gereja pada hari ini. Kalau kita masuk itu banyak gambar-gambar. Maka mendengar cerita sebagian istri Nabi SAW tersebut, Nabi mengatakan sesungguhnya mereka itu jika ada orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburan orang soleh tersebut, dijadikan tempat ibadah. Lalu mereka membuatkan gambar-gambar di sana. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ada orang meninggal, dibuat kuburan, kemudian kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Masjid, atau minimal dibuatkan gambarnya atau patungnya kemudian ditaruh di tempat ibadahnya. Lalu yang kemudian Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, dalam keadaan yang semacam itu Rasulullah SAW masih sempat memperhatikan sholatnya para sahabat. Beliau yang sempat jatuh pingsan 3 kali menanyakan kepada Aisyah, "Asolan nas, apakah manusia sudah pada sholat?" Para sahabat memberikan jawaban, faqalu la, hum yantadirunaka ya Rasulullah. Qala sa'uli ma'an fil mikhdab. Ketika bertanya apakah orang-orang sudah pada sholat, maka para sahabat menjawab, belum, mereka masih nunggu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah minta diambilkan air, kemudian beliau berwudu. Kata Aisyah, kami melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit yang kepayahan, beliau minta diwudukan. Lantas beliau bangkit hendak ke masjid, kemudian pingsan. Kemudian tersadarkan, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah orang-orang sudah pada sholat? Jawabannya pun sama. Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu engkau. Karena Rasulullah SAW adalah imamnya, ditunggu oleh para sahabat. Sampai pada akhirnya beliau pingsan 3 kali, dan pada akhirnya beliau meminta agar Abu Bakar menggantikan beliau selama beliau masih sakit. Maka Aisyah radhiyallahu anha protes kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sangat raqiq, orang yang sangat peka. Hatinya mudah menangis. Jika membaca Al-Quran, Abu Bakar mudah menangis. Pilihlah sahabat selain Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW tidak mau. Beliau enggan dan hanya ingin Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar tidak tinggal di Madinah karena memiliki beberapa
yaitu kegiatan di luar Madinah, lantas dipanggilkanlah Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengimami manusia di waktu itu dan Rasulullah SAW pun ridho. Kemudian Rasulullah SAW beliau masih berada dalam sakitnya sampai hari-hari terakhir sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, ini barangkali muqaddimah sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya kira ini akan selesai di satu pertemuan, ternyata memanjang dan melebar, dan mungkin kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau kita menggali faedah dari kisah sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, tidak akan pernah habis. Sebagaimana kalau kita menggali hikmah, menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran kalau kita teliti nggak akan pernah habis. Maka ini menunjukkan kebenaran risalah Allah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika diberikan kesempatan kepada kita semua, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.